Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mas Trisno. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang sifat-sifat eksponen. Oke, kemarin ada 9 ya yang kita pelajari. Yang ada sifat perkalian, pembagian, pangkat, dan lain-lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai bentuk perpangkat tersebut. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya akan ditemani oleh... Makasih Mas Trisno. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Tristan. Nah, kali ini Kak Tristan mau menemani Mas Trisno untuk mengerjakan soal-soal eksponen ya. Nah, kali ini kita akan mengerjakan ada 10 soal. Jadi nanti kita akan bergantian ya sama Mas Trisno. Satu ganjil, satu genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Oke? Tapi sebelum kita mengerjakan 10 soal ini, kakak minta kalian itu untuk berpikir positif bahwa kita itu mampu untuk mengerjakannya. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan positif dan optimis, insya Allah kita akan bisa mengerjakannya. Oke, kita lihat dulu soal-soalnya yang seperti ini. Langsung nomor yang pertama ya. Aku yang ganjil ya mas, kamu yang genapnya. Oke. Yang pertama soalnya kan 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Nah, jadi kita nggak usah menghasilkan 5 pangkat 10 itu berapa, 5 pangkat min 4 itu berapa, 25 pangkat min 2 itu berapa. Kalau kita hasilkan terlebih dahulu, nanti akan banyak banget hasilnya. 5 pangkat 10 berapa? Kan banyak banget tuh. Nah, jadi langsung saja kita hitung menggunakan sifat-sifat eksponennya. Nah, yang pertama kan ada 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4. Nah, jadi kan bilangan pokoknya udah sama-sama 5 ya. Kalau bilangan pokoknya udah sama, maka tinggal diapakan? Nah, kalau perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat min 4, kan pangkatnya tinggal dijumlah. 10 ditambah min 4, berapa? Kan 6. Nah, jadi 5 pangkat 6. Kemudian yang 25, kita ubah dulu apanya? Kita ubah dulu bilangan pokoknya menjadi bilangan berpangkat. Caranya gimana? Kan 25 kita jadikan bentuk berpangkat. Kan kalau 25 dari 5 pangkat 2. Nah, iya kan? Nah, jadi 25-nya kita ubah jadi 5 pangkat 2. Kemudian, setelah jadi 5 pangkat 2, kan ada pangkatnya lagi berapa? Min 2. Kalau pangkat dipangkatkan, maka diapakan? Tinggal dikali. Nah, jadi yang 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2, kan pangkatnya tinggal dikali. 2 dikali min 2 berapa? Kan min 4. Nah, jadi yang 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat min 4. Hasilnya berapa? Gunakan lagi sifat yang sebelumnya. Kan kalau perkalian tinggal di jumlah pangkatnya. 6 ditambah min 4 jadinya berapa? 2 kan? Nah, jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Oke? Ingat ya sifat-sifatnya. Kalau ingat sifatnya, pasti gampang mengerjakannya. Oke? Oke, sekarang lanjut nomor 2. Mas Trisno. Kak Tristan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Yang nomor 2, kan ada 16 dikali 2 pangkat 8 per itu sama dengan dibagi ya, 2 pangkat 10. Nah, caranya gimana? Seperti tadi Kak Tristan katakan, kita samakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya.
Jadi yang 16 kita ubah dulu bilangan pokoknya. Kira-kira itu berapa? Nah, 4 pangkat 2 bisa, atau juga ada yang lain nggak? Di situ kan udah ada 2 pangkat 8, kemudian 2 pangkat 10. Nah, 16-nya kira-kira bisa nggak bilangan pokoknya kita buat jadi 2? Nah, betul sekali. Jadi 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, ya kan? Jadi kan 16-nya sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Nah, kan bilangan pokoknya udah sama semuanya. Tinggal kita apakan? Kita gunakan sifatnya. Kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Berarti kan 2-nya kita tulis aja ya, bilangan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya 4 ditambah 8. Kan karena dikali jadi ditambah. 4 tambah 8 jadinya 12. 12 kemudian dikurang 10. Kenapa dikurang? Kan dibagi. Nah, ya kan? Jadi 4 ditambah 8, 12. 12 dikurang 10 jadinya 2. Jadinya gimana? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Betul sekali. Ingat ya, udah gampang banget tuh kalau bilang pokoknya udah sama. Kan kalau dikali ditambah, bagi dikurang. Bilangan pokoknya tinggal kita tulis aja 2, tinggal pangkat yang dihitung. 4 ditambah 8 dikurangi 10. Jadinya 2 pangkat 2, yaitu 4. Oke, ingat lagi sifatnya. Lanjut Kak Tristan, nomor yang ke-3. Ini mah gampang banget. Kan soalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Kan langsung saja. Kan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Kalau pangkat dipangkatkan, tinggal diapakan? Ya dikali. Jadi 3-nya kita tulis saja, tinggal pangkatnya kita kalikan. 2 dikali setengah berapa? Kan 1. Jadinya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? Kan 3. Hai, selesai. Gampang banget kan ya? Oke. Sekarang nomor yang ke-4. Lanjut lagi, Mas Trisno. Oke, ini juga gampang. Kan 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat 2. Seperti yang tadi ya, kalau kali pangkatnya ditambah. Kan min 5 ditambah 2 berapa? Min 3. Nah, jadinya 3 pangkat min 3. Kemudian, kalau pangkatnya negatif, masih ingat nggak diapakan? Nah, kita buat jadi positif. Caranya gimana? Jadinya kan jadi pecahan ya. 1 per 3 pangkat 3. Nah, ingat ya, kalau udah 1 per pangkatnya berubah jadi positif. Tinggal 3 pangkat 3 kita hitung. Jadi kan 1 per 3 pangkat 3 berapa? 27. Jadi jawabannya 1 per 27. Nah, gampang kan? Gampang. Gampang kalau kita paham tentang sifatnya. Oke, lanjut lagi. Nomor yang ke-5. Kak Tristan, silakan. Gampang lagi, Mas. Tukeran dulu topinya deh. Nah, kan gaul. Kan 4 pangkat 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, kan yang belakang yang kita hitung dulu. 2x pangkat 3 kan dipangkatkan 2. Maka kita hitung dulu. Yang 2-nya dipangkatkan 2, jadinya berapa? Kan 4. Yang x pangkat 3 dipangkatkan 2, jadinya berapa? X pangkat 6. Kok pangkat 6? Kan yang x pangkat 3, kalau pangkat dipangkatkan jadinya dikali. 3 kali 2 kan berapa? 6.
Jadinya 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadinya kan 4x pangkat 6. Nah, kita lanjutkan. Jadinya 4x pangkat 6 dibagi 4x pangkat 6. Jadinya berapa? Oke, 1. Kan kalau bilangan dibagi bilangan yang sama, maka hasilnya pasti 1. Oke. Lanjut lagi nomor yang ke-6. Monggo, Mas. Aduh, masa tuh keren sih topinya. Nggak apa-apa deh. Lanjut ya, yang nomor berapa tadi? 6 ya? Kan 243 dari akar pangkat 5 dikali 128 dari akar pangkat 7 sama dengan, nah kalian perlu ingat lagi sifatnya ya. Kalau akar nanti kita ubah jadi bentuk berpangkat. Oke, jadi kita kerjakan dari depan dulu. Yang 243 kita ubah dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Jadi 243 kan berasal dari berapa coba? Coba hitung dulu. Oke, kan 243 berasal dari 3 pangkat 5. Oke. Jadinya 3 pangkat 5 dari akar pangkat 5. Oke. Kemudian yang belakang, yang 128 kita ubah juga jadi bilangan berpangkat. Kan 128 berasal dari berapa coba? Oke, 2 pangkat 7. Nah, jadi yang belakang 2 pangkat 7 dari akar pangkat 7. Nah, setelah itu udah gampang tuh. Tinggal kita ubah ke bilangan berpangkat. Masih ingat caranya gimana? Kalau yang nilai akarnya nanti akan membagi nilai si pangkatnya. Jadi kan 3 pangkat 5 per 5-nya itu kan akar tuh. Taruh di bawahnya si pangkat. Jadinya 3 pangkat 5 per 5. Nah, dikali yang belakang juga sama. Kan 2 pangkat 7 per pangkatnya ya. Pangkatnya dibagi juga dengan nilai si akarnya. Akarnya tadi berapa? Kan 7. Jadinya 2 pangkat 7 per 7. Nah, jadinya kan 5 bagi 5 berapa? Kan 1. Jadinya 3 pangkat 1. Nah, yang belakang juga sama. 2 pangkat 7 per 7. 7 per 7 itu berapa? Kan 1 juga. Jadinya 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Atau yang pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Jadinya 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? Kan 6. Nah, gampang kan? Jadinya kita nggak usah pusing-pusing tuh membagi 243 akar pangkat 5 berapa ya. Kan susah banget tuh. Yang penting kita tahu sifatnya. Yang pertama 243-nya kita ubah jadi berpangkat. 128-nya juga sama, diubah jadi bentuk berpangkat. Kemudian yang nilai akarnya nanti membagi nilai si pangkatnya. Oke, lanjut lagi. Kak Tristan, silahkan. Yang nomor 7 itu juga masih gampang sih. Kan 32 pangkat 2 per 5 dikali 125 pangkat 1 per 3. Caranya seperti tadi. Bilangan pokoknya kita perkecil dulu atau kita ubah dulu. Nah, nanti yang 32 sama yang 125 kita ubah dulu basisnya. Jangan gede-gede, susah. Jadi yang 32 berasal dari berapa coba? Oke, dari 2 pangkat 5. Nah, yang 125 berasal dari berapa? 5 pangkat 3. Nah, kalau udah begitu, pangkatnya jadinya kan yang 32 pangkat 2 per 5 berubah jadi 2 pangkat 5 dipangkat lagi 2 per 5. Yang 125 pangkat 1/3 berubah jadi 5 pangkat 3
Dipangkatkan lagi 1/3. Nah, kalau sudah gitu, maka pangkatnya tinggal dikalikan. 2/5 dikali 2/5. Pangkatnya aja yang dihitung ya. 5 dikali 2/5. Kan 5 kali 2, 10. 10 bagi 5, 2. Jadinya 2/2. Yang 5/3, jadinya kan pangkatnya 3 dikali 1/3. 3 kali 1 kan 3. Dibagi 3, tinggal 1. Nah, 2/2 berapa? Yang 5/1 kan 5. Jadi 4 kali 5 berapa? Oke, 20. Nah, gampang kan? Gampang. Caranya tadi diperkecil dulu basisnya. Jangan gede-gede, susah. Oke, monggo lanjut lagi. Topiknya tukar lagi ya? Oke, tukar lagi ya. Monggo mas. Selanjutnya, itu kan ada 1/81 pangkat min 4 dikali 3/2 pangkat min 1. Itu ada angka yang gede banget tuh, 81. Maka yang 81-nya nanti kita ubah dulu. Jadinya, yang 1/81, 81-nya kita ubah dulu jadi bentuk berpangkat. 81 itu dari berapa pangkat berapa? Nah kan, jadi 81 itu bisa dari 9/2 atau 3/4. Nah, di sini saya pilih 3/4 ya. Kemudian yang 3/2, kalau 3/2 kan berasal dari 3 dikali setengah ya, sama aja ya. Kan 3 dibagi 2 atau juga 3 dikali setengah, sama aja. Jadi yang 3-nya punya pangkat min 1 dan 1/2-nya punya pangkat juga min 1. Ingat sifat yang ke 5 kalau nggak salah, atau ke-4. Coba dibuka lagi sifat-sifatnya. Jadi yang 1/3/4 kita naikkan pangkatnya. Kalau 1/, kan sama aja pangkatnya jadi negatif. Sama aja kalau dibalik, pangkat negatif jadi 1/, kalau yang pangkatnya negatif sama aja dibalik. Jadi yang 1/3/4 berubah jadi 3 min 4. Dipangkatkan lagi min 4, pangkat yang awalnya. Kemudian yang 3-nya kan punya pangkat min 1 dari soalnya di awal tuh. Yang setengahnya juga punya pangkat juga min 1. Nah, kalau yang setengah kan berasal dari 2 min 1 ya, sama aja. Ingat, kalau pangkat negatif jadi pecahan, yang pecahan jadi pangkatnya negatif. Yang 2 min 1 punya pangkat juga yaitu min 1-nya. Selanjutnya tinggal kita hitung pangkatnya. Yang 3 min 4 dipangkatkan lagi min 4 kan jadi pangkatnya min 4 dikali min 4 berapa? Oke, 16. Jadinya 3/16. Kemudian dikali 3 min 1 dikalikan lagi yang 2-nya. 2-nya kan pangkat min 1 dikali atau dipangkatkan lagi min 1. Min 1 dikali min 1 kan berapa? 1. Nah, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadinya yang 3/16 dikali 3 min 1 dikali 2. Yang sama-sama bilangan pokoknya 3, tinggal kita hitung dulu. Berarti 16 ditambah min 1 tinggal 15. Jadi 3/15 dikali 2. Nah, ini kayaknya hasilnya banyak banget ya. Ini mungkin kayaknya agak dikit error soalnya. Kalau enggak ya, kalian kalau mau hitung ya silahkan. Tapi kayaknya kalau ulangan sih nggak mungkin soalnya pangkat sebanyak ini. Coba kalau kita tetap hitung ya jadinya hasil akhirnya yaitu 286971814. Kayaknya kalau diulangan sih nggak keluar. Tapi kalau mau menghitung silahkan saja. Oke? Ini tinggal sifatnya. Tinggal 2 nomor lagi. Ayo semangat dikit lagi. Monggo lanjut Kak Tristan.
Oke, lanjut yang nomor 9 ya. Kan 100 pangkat 6 dari akar pangkat 3 per 125 pangkat 2/3 sama dengan, nah disitu kan ada bentuk akarnya ya. Yang bentuk akar kita ubah dulu menjadi bentuk berpangkat. Nah, gimana caranya? Nah, ingat-ingat, kalau bentuk akar, maka nilai akar pangkatnya membagi nilai si pangkatnya. Jadi kan itu 100 pangkat 6. Berarti yang pangkat 6-nya itu dibagi dengan si 3. Nah, kemudian yang 125 kita perkecil, kita ubah basisnya. Jadinya berapa? Kan 125 berubah jadi, atau kita ubah bilangan pokoknya jadi 5 pangkat 3. Nah, jadi kan yang 100 pangkat 6/3, pangkatnya kita bagi. 6 bagi 3 berapa? Kan 2. Jadinya 100 pangkat 2. Apa, Meng? Mau hitung juga? Ayo. Kemudian yang 5 pangkat 3 dipangkat lagi 2/3. Kan pangkatnya tinggal dikali. 3 dikali 2 kan berapa? 6. 6 bagi 3 jadinya 2. Nah, jadinya 100 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 juga. Sama dengan, nah, kan di sini 100 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Kalau pangkatnya udah sama, maka tinggal angkanya saja yang kita bagi. 100-nya dibagi dengan 5. Oke? Kalau pangkatnya sama, tinggal basisnya yang kita bagi. Jadi 100 bagi 5 berapa? Kan 20. Pangkat tetap. Jadinya 20 pangkat 2. Nah, 20 pangkat 2 sama dengan 400. Oke? Ingat ya, kalau bentuk akar diubah jadi bentuk berpangkat. Kemudian kalau basisnya gede, kita perkecil aja. Oke, lanjut. Mas Trisno, silakan nomor yang terakhir. Nah, nomor yang terakhir 0,01 pangkat min 2 ditambah 1/216 pangkat min 2/3 sama dengan, nah, yang 0,01 kita ubah dulu jadi pecahan, dan yang 1/216 nanti kita perkecil basisnya. Oke, yang pertama 0,01 kan berasal dari berapa kalau pecahannya? Nah, 1/100. Jadinya 1/100 pangkat min 2. Yang 216 kita perkecil basisnya, yaitu jadi berapa? 6 pangkat 3. Kemudian masih ada pangkat awalnya ya, min 2/3. Nah, kemudian yang 1/100 kita naikkan, atau 1/nya kita hilangkan. Kalau 1/nya hilang, pangkatnya berubah jadi negatif. Jadinya 100 pangkat min 1 pangkat lagi min 2 ditambah 6 pangkat min 3 pangkat lagi min 2/3. Kan tinggal kita apakan? Kita hitung pangkatnya, atau kita kalikan. Yang 100 kan min 1 pangkat min 2. Pangkatnya kita kalikan. Min 1 kali min 2 sama dengan plus 2. Jadi 100 plus 100 pangkat 2. Kemudian yang 6 pangkat min 3 dipangkatkan min 2/3. Min 3 dikali min 2/3 kan sudah pasti plus. 3 kali 2 6, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadinya 6 pangkat 2. Jadi yang 100 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 2, yaitu 10.000. 6 pangkat 2 36. Jadinya 10.000 ditambah 36 yaitu 10.036. Oke, bisa ya. Jadi yang kalau ada desimal tuh 0,01 kita buat jadi pecahan.
Yang 216 kita perkecil basisnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Kak Tristan. Ayo kita tutup dulu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Cukup sekian. Dan terima kasih Kak Tristan. Juga Mas Trisno. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.